Oke, sekarang hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2. Ini penting banget ya, jadi diperhatikan. Hukum Kirchhoff 1 disebut sebagai hukum arus Kirchhoff atau KCL. Bunyinya jumlah arus yang masuk ke sebuah titik cabang atau node sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik cabang tersebut. Node ini maksudnya titik cabang ya, titik percabangan. Arus masuk itu arus yang menuju node atau yang menuju titik cabang, arus keluar itu yang menjauhi node atau titik cabang. Rumusnya itu jumlah arus masuk sama dengan jumlah arus keluar. Lanjut hukum Kirchhoff 2. Hukum Kirchhoff 2 itu disebut hukum tegangan Kirchhoff atau Kirchhoff's Voltage Law atau KVL. Bunyinya dalam suatu rangkaian tertutup atau loop. Masih ingat rangkaian tertutup itu apa? Rangkaian yang menghubungkan potensial tinggi atau potensial besar dan potensial rendah. Dalam suatu rangkaian tertutup atau loop, jumlah aljabar semua beda potensial atau tegangan masing-masing baterai hambatan itu sama dengan 0. Rumusnya itu jumlah tegangan baterai ditambah jumlah tegangan hambatan sama dengan 0. Dalam loop sederhana ada dua jenis loop. Loop tunggal seperti ini atau single loop, dimana cuma satu dia rangkaian tertutupnya seperti ini ya, ini satu rangkaian tertutup. Ada yang namanya double loop atau multi loop, loop lebih dari satu. Ini rangkaian tertutup yang pertama, kemudian ini rangkaian tertutup yang kedua. Nah, ada beberapa peraturan yang harus diperhatikan ya. Pertama, tentukan arah loop bebas. Menentukan arah loop ini biasanya berdasarkan beda potensial. Nanti ya kita jelaskan. Yang kedua, tentukan arah arus listrik di tiap titik cabang. Gunakan hukum 1 Kirchhoff. Yang ketiga, bila arah loop yang ditentukan bertemu kutub positif baterai terlebih dahulu, maka tegangan baterainya akan positif. Tapi kalau bertemu kutub negatif baterai terlebih dahulu arah loopnya, maka tegangan baterainya negatif. Kemudian bila arah loop yang ditentukan searah arus, maka arusnya positif, tapi kalau sebaliknya arusnya negatif. Susun persamaan tersebut untuk tiap loop sesuai dengan hukum 2 Kirchhoff dan hukum 1 Kirchhoff. Dan terakhir, selesaikan persamaan yang telah disusun. Oke, langsung kita hajar. Ini beberapa soal ya, 5 soal. Agak kebalik ya. Nomor 5 ini adalah aplikasi dari hukum 1 Kirchhoff. Jadi nomor 5 dulu kita kerjain ya. Oke, nomor 5 seperti ini gambarnya. Arus masuk I3 dan I1 karena menuju cabang atau node B. Arus 2 dan arus 5 serta arus 4 itu menjauhi cabang, jadi arus keluar. Sehingga total arus masuk sama dengan total arus keluar. I1 tambah I3 sama dengan I2, I5 ditambah I4. 3 ditambah 4, 2 tambah I5 tambah I3. 7 sama dengan 5 tambah I5, I5 7 dikurang 5 atau 2 ampere. Jadi kita dapat I5 adalah 2 ampere. Nah, sekarang kita masuk ke soal utama. Pembahasan yang pertama. Pembahasan nomor 1 maksudnya. Pada rangkaian di bawah ini diketahui bahwa, kita bersihkan dulu ya. Mungkin ini kakak zoom. Nah, ini seperti ini. Oke. Pada rangkaian di bawah ini diketahui bahwa tegangan baterai 20 volt, VAB 10 volt, VBC 6 volt, R3 4 ohm. VAB itu ini ya, beda potensial antara A dan B. VBC beda potensial antara B dan C. Lalu R3 4 ohm.
Hitunglah VCD, I, R1, R2, dan CR, hambatan pengganti totalnya. Oke, kita klarifikasi dulu. Ketika dikatakan VAB, itu kan beda potensial antara A dan B. Di antara A dan B itu hanya ada hambatan 1. Jadi VAB itu sama aja dengan tegangan hambatan 1. Jadi VAB sama aja dengan V1. Sama juga dengan VBC ya. VBC itu diantaranya hanya ada hambatan 2, berarti VBC sama aja dengan tegangan hambatan 2. Oke. Gimana dengan VCD? Oh, bukan CD, deng. Gimana dengan VC C-aksen gitu? Di antara titik C dan C-aksen itu hanya ada hambatan 3, berarti VC C-aksen adalah tegangan pada hambatan 3. Oke. Kita gas, kita cari yang A, VCD ya. Ketika dikatakan VCD berarti jalur dari C ke D. Dari C ke D. Boleh dari sini. Ingat ya, apa itu VCD? VCD adalah VC dikurang D. Nah, jadi loopnya itu dari C ke D. Dari C ke D. Berarti bisa jalurnya itu lewat sini, ya kan? Dari sini bisa gini bisa jalurnya, bisa juga sebaliknya dari C ke D. Lewat sini juga bisa, boleh. Oke. Kakak pilih yang ini aja deh, jalur yang pertama aja, jalur yang biru maksud kakak ya. Jadi karena jalurnya dari sini ke sini, maka kita masuk ke rumus beda potensial. VC dikurang VD itu adalah total tegangan hambatan ditambah total tegangan baterai. Apa aja yang ada di antara C dan D di sini hanya ada R3. Jadi ini adalah V3 ya. Jadi VCD itu adalah V3 atau I3 R3 karena dari C ke D di sini hanya ada R3 doang. Jadi I3 R3 sehingga kita dapat VCD-nya adalah V3. Jadi untuk mendapat VCD ternyata kita harus tahu V3-nya. Nah, ini adalah rangkaian seri, dimana kalau dia baterainya tunggal, tegangan baterai sama dengan tegangan seluruh hambatan. Itu dicatat ya untuk rangkaian seri. Tegangan baterai sama dengan tegangan seluruh hambatan. Jadi kita dapat persamaan seperti ini ya. V1 tambah V2 tambah V3, jadi V3 sama dengan 20 dikurang V2 dikurang V1. Dari mana 20-nya itu adalah si tegangan baterainya. V2 itu VBC tadi, V1 VAB. Jadi kita dapat 20 dikurang 10 dikurang 6. Jadi VCD-nya sama dengan V3 adalah 4 volt. Oke, lanjut yang B sekarang. Yang B itu arus. Nah, ini adalah rangkaian seri, arus pada tiap hambatan itu sama. Jadi untuk mencari arusnya amatin aja si resistor 3 karena resistor 3 diketahui nilainya. Jadi kita dapat I3 hukum ohm, V3 dibagi R3, 4 dibagi 4, 1 ampere. V3 itu kan ini 4 volt. Jadi 1 ampere. Ini adalah arus pada tiap baterai maupun pada tiap hambatan juga arusnya 1 ampere karena seri. Kemudian R1 R2, untuk mencari R1 R2 bisa pakai hukum ohm ya. Hukum ohm R1 sama dengan V1 I1. I1-nya itu 1 ampere, I2-nya juga 1 ampere, dapat jadinya R1 R2 ya, 10 dan 6 ohm. Lanjut RS-nya. Kenapa RS? Jadi tadi kan yang ditanya D itu hambatan pengganti. Di sini adalah seri karena rangkaian seri. R1, R2, R3 20 ohm. Nah, sekarang nomor 2. Nomor 2. Di sini pertanyaannya adalah dari rangkaian di samping ini tentukan arus listrik yang melewati baterai
VAB, VAC, VD jika B dibumikan atau digroundkan. Ini gambarnya komplit ya. Jadi yang pertama-tama kita tentukan arah loopnya. Arah loopnya kakak pilih searah jarum jam. Kakak asumsikan arah loopnya itu searah dengan arah arusnya. Jadi karena arah loopnya searah jarum jam, berarti arusnya juga searah jarum jam juga. Nah, seperti ini. Oke. Jadi arah loopnya kan searah jarum jam kakak pilih, dimana kakak anggap arah arus juga searah jarum jam. Nah, jadi maksud kakak gimana? Mau kakak tekankan di sini adalah setelah kalian menentukan ke arah mana arah loopnya, bagusnya arah loopnya itu sesuai dengan arah arusnya. Atau sebaliknya ya. Kalau kalian menentukan arah loopnya searah jarum jam, ya udah arah arusnya searah jarum jam aja. Biar gampang perhitungannya. Oke, lanjut. Untuk menjawab soal ini, gunakan hukum Kirchhoff 2 untuk mencari arus listrik yang melewati baterai. Ini adalah seri, jadi arus pada tiap baterai, tegangan baterai dan hambatan itu sama. Jadi hukum Kirchhoff 2, total tegangan hambatan ditambah total tegangan baterai. R1, R2, R3. Jadi R1 dikali I ditambah R2 dikali I ditambah R3 dikali I. Kenapa nggak I1 kak? I2 dan I3 ya, karena sama arusnya. Jadi I1 kita ganti menjadi I, I2 I, I3 I. Dan R4, ada R4 kah? Ada ya. R4 dikali I. Nah, tadi kan kita pilih arah loopnya itu searah jarum jam. Jadi loopnya gini ya. Pertama-tama kakak pilih titik acuan. Titik acuannya maksudnya gini. Pertama-tama kakak akan pilih node acuan. Kakak pilih node acuannya A. Jadi kita berangkat dari A ke B. Ingat ya, kenapa kita pilih A itu bebas sebenarnya ya. Kalian juga bisa memilih titik lainnya. Tidak masalah. Boleh titik B titik acuannya, C boleh titik acuannya, D boleh titik acuan. Kakak pilih titik A sebagai titik acuan. Dimana kan loopnya kan searah jarum jam, berarti gini nanti alurnya ya. Nah, berarti dari A ke sini dia loopnya itu menabrak baterai. Lebih tepatnya loopnya itu menabrak kutub negatif baterai. Maka tegangan baterai itu akan negatif E1. Lalu di sini dari B ke C loopnya juga menabrak kutub negatif baterai, maka E2 juga akan negatif. Tapi kalau dia menabrak kutub positif terlebih dahulu, nah tegangan baterainya positif. Di sini loopnya menabrak kutub negatif baterai terlebih dahulu, maka E3 akan negatif. Jadi E1, E2 dan E3 itu negatif. Sehingga min 8 dikurang 8 dikurang 8. Jadi 3I tambah 3I tambah 2I tambah 4I dikurang 24. Jadi 12I 24I sama dengan 2 ampere. Ini adalah arus pada tiap tegangan, tiap hambatan dan tiap baterai. Nah, ini arusnya positif. Tadi kita pilih kan arah arusnya itu sama dengan arah loopnya. Berarti karena arusnya positif, berarti benar tuh arah arusnya itu searah dengan jarum jam. Atau searah jarum jam. Atau searah dengan arah loop. Arah arusnya searah jarum jam. Oke, bisa cara yang kedua ya. Cara yang kedua, gini, biar cepet. Sigma total tegangan baterai ini kakak pindah ruas ke sisi kanan menjadi minus. Jadi dia hasilnya seperti ini. Kan pada rangkaian seri itu arusnya itu sama. Jadi arus dari sigma bisa keluar. Jadi I dikali sigma E, sigma R sama dengan minus sigma E. Sigma R-nya pindah ruas ke sisi kanan ke bawah. Jadi minus sigma E dibagi sigma R. Dimana sigma R ini adalah rangkaian pengganti seri. Karena rangkaian seri semua maka 12. Dimana sigma E total tegangan baterai minus semua kan tadi kan minus 8 minus 8 minus 8 minus 24. Berarti minus minus
positif, berarti 24 dibagi 12, 2 ampere. Oke, lanjut yang B sekarang. Yang B itu pertanyaannya apa? VAB. Nah, VAB ya. VAB. Kita bisa memilih dua jalur ya, VAB. Dari A ke B bisa jalur yang atas, jalur yang biru, bisa juga jalur yang bawah. Dari A ke B. Oke, gini, kakak harus garis bawahi di sini poin pentingnya ya. VAB itu adalah beda potensial antara A dan B. VAB adalah beda potensial antara A dan B. Nah, untuk menentukan beda potensialnya, pilih aja ini. Untuk menentukan beda potensial antara dua buah titik, ini kebetulan titik A dan B, ya udah. Berarti pilih jalur yang menghubungkan titik A dan titik B. Jalur yang pertama itu adalah jalur yang biru, sementara jalur yang kedua itu yang ungu. Kenapa? Karena yang biru menghubungkan antara titik A dan B, dan yang ungu juga menghubungkan antara titik A dan B. Dimana ini kan titik A itu kita sebut potensial tinggi, B itu potensial rendah. Nah, kakak pilih jalur yang ini. Kakak pilih jalur yang biru untuk menentukan VAB-nya. Kakak pilih jalur yang biru seperti ini gambarnya tadi. Karena jalur yang biru itu kakak pilih, ya kan? Karena kakak pilih jalur yang biru yang atas, kan tadi loopnya searah jarum jamnya, berarti kakak salah. Coba kakak ulang. Karena kakak pilih jalur yang biru yang atas, dari yang jalur atas, maka loopnya itu dari A ke B. Kenapa dari A ke B? Ya karena VAB. VA dikurang VB, berarti dari A ke B. Sehingga loopnya itu harus dari A ke B. Dan juga sudah terbukti benar bahwa arusnya itu juga dari A ke B. Arah arus. Nah, ini dikatakan arah arus dan arah loop itu searah. Sehingga di sini nanti untuk mencari VAB, total tegangan hambatan ditambah total tegangan baterai. Hambatan apa aja? R1, berarti tegangan R1, I1 dikali R1. Di sini loopnya kan dari A ke B, dia menabrak kutub negatif baterai, jadi ini negatif 8 volt. Jadi I1 R1 dikurang E1, 2 kali 3 dikurang 8, minus 2 volt. Gimana kalau kakak pilih jalur yang bawah, ya kan, dari A ke B. Intinya dari A ke B ya. Nah, kalau kakak pilih jalur yang bawah, maka loopnya itu harus sesuai dengan dari A ke B nya. Begini kalau kita hapus ini. Nah gitu. Kan kakak pilih jalur yang bawah ya, A nya ini, B nya ini. Berarti loopnya itu dari A ke B, karena kan VAB. VA dikurang VB, berarti potensial tinggi dikurang potensial rendah dari A ke B. Berarti loopnya akan ke sini. Itu. Dari A ke B. Maka loopnya itu akan gini. Dari A kemudian menuju B. Seperti itu dianya. Nah, atau bisa kakak ganti ya dia dengan tulisan yang oranye ini, garis oranye. Ini adalah arah loopnya. Dimana kalau kalian lihat di sini arah loopnya ke bawah, arah loopnya itu berlawanan dengan arah arusnya. Arah arusnya dari B, C, D ke A. Sementara arah loopnya dari A, D, C ke B, berlawanan. Sehingga tegangan hambatannya akan negatif. Kita gas ya. Jadi total tegangan baterai, total tegangan hambatan ditambah total tegangan baterai. Di sini hambatan 4, hambatan 3 dan hambatan 2. Jadi minus 4i dikurang 2i dikurang 3i, negatif karena arah loop berlawanan dengan arah arus yang sebenarnya. Minus 9i. Kemudian kalau tegangan baterai gimana? Nah, kan dari A ke B ya. Nah, di sini loopnya menabrak kutub positif baterai. Jadi baterainya akan positif E3. Di sini loopnya menabrak kutub positif baterai. Jadi E2 juga positif. Maka minus 9i ditambah 8 ditambah 8.
Minus 9 kali 2 ditambah 16 minus 2 volt. Jadi dapat jawaban yang sama. Jadi bebas sebenarnya ya, mau arah loopnya, mau jalur yang mana kalian pilih, tetap aja dapat jawaban yang sama. Tetapi diperhatikan yang pertama ini arah arus dan arah loop itu searah. Sementara yang ini kalau kita pilih jalur yang bawah, arah loop itu berlawanan dengan arah arus. Arah arus dari B ke A, sementara itu arah loop dari A ke B. Jadi berlawanan sehingga tegangan hambatannya itu negatif. Seperti peraturan yang tadi juga, kalau kakak tekankan ya, di sini tadi peraturannya, bila arah loop yang ditentukan searah dengan I, maka I-nya positif dan sebaliknya. Kan arah loop tadi berlawanan dengan arah arus. Arah arus dari B ke A, sementara arah loop dari A ke B. Sehingga karena berlawanan arah loop dengan arah arus, maka arusnya itu akan negatif. Makanya ini negatif dia, negatif 4I, negatif 2I, negatif 3I. Gitu. Karena memang arah loopnya itu dari A ke B, arah arusnya itu dari B ke A, sehingga arusnya negatif. Sehingga mencari tegangannya, ya tegangannya juga negatif karena arusnya negatif. Jadi minus 2 volt. Yang C, VAC, beda potensial antara titik A dan titik C, sama juga mana A-nya, mana C-nya. Ini A, ini C. Bisa jalur yang pertama, jalur yang kedua juga bisa ya. Yang ini. Itu. Di sini kakak memilih jalur yang warna biru, jadi dari AD ke C. Sehingga karena VAC kan, VAD kurang VC berarti dari AD ke C, loopnya juga sama, berarti ini kita buang loop yang tadi ya, loop awal. Gini ya. Karena dari A ke C beda potensialnya, VAD kurang VC, berarti harus dari A ke C juga loopnya. Berarti loopnya itu dari AD kemudian ke C. Dimana di sini kan arus dari C ke A, sementara loop dari A ke C. Sehingga di sini arah arusnya akan negatif. Sehingga di sini arusnya akan negatif. Sehingga untuk mencari VAC, potensial tegangan, potensial hambatan ditambah potensial baterai. Minus 4I dikurang 2I ditambah E3. Kenapa potensial si baterai itu ditambah? Karena kalau dari A ke C itu kan loopnya menabrak kutub positif baterai, sehingga tegangannya juga positif. Jadi tambah 8 dikurang 6I. Berarti 6 kali 2 ditambah 8. Minus 12 tambah 8 minus 4 volt. Oke. Jadi yang diperhatikan arah loopnya ya. Kalau arah loopnya melawan arah arus, maka arusnya akan negatif, sehingga ini negatif dia, minus 4I dikurang 2I. Lanjut, gimana dengan VD? VD ya, VD jika B dibumikan. Maksudnya gimana B dibumikan itu? B dibumikan itu artinya potensial di B ini akan 0. Karena ketika dibumikan, potensial bumi itu 0 diakibatkan muatan yang netral. Bumi itu memiliki muatan yang netral ya, jadi jumlah elektron dan proton di bumi itu tetap jumlahnya, atau bukan tetap, sama jumlahnya, sehingga 0 jika kita jumlahkan secara keseluruhannya. Ditanya VD. Kalau ditanya VD, ya udah D dan B itu dihubungkan. Jadi nanti kita sebenarnya mencari beda potensial antara D dan B, di mana VDB, VD dikurang VB. Kenapa harus si B yang kita hubungkan? Karena si VB di sini nilainya 0. Oke, pilih dua buah jalur, pilih jalur yang menghubungkan D ke B, di mana jalurnya itu akan sesuai dengan arah loopnya, berarti arah loopnya juga dari D ke B. Bisa jalur yang biru, bisa juga jalur yang ungu. Nah, berarti kalau dari sini berarti loopnya ke sini juga, dari D ke B loopnya. Kalau dari D ke B yang jalur ungu, berarti loopnya juga dari D, A, kemudian dari A ke B, seperti itu. Oke, kita gas sekarang. Kakak pilih jalur yang mana tadi ya? Oh, kakak pilih jalur yang ini ya, yang ungu. Dari D ke B, kakak pilih jalur yang atas, sehingga juga sesuai dengan arah loopnya ya. Berarti loopnya juga dari D
ke A, kemudian ke B. Sehingga VDB atau VD dikurang VB itu hambatan tegangan baterai, tegangan hambatan ditambah tegangan baterai, di mana VD dikurang VB, VD dikurang 0. Di sini arusnya kan dari D ke A, dari A ke B. Arah loopnya dari D ke A, dari A ke B. Sesuai, searah mereka, arah loop dan arah arus. Sehingga arusnya positif. Sehingga tegangan hambatannya R4 dan R1 ya udah 4I tambah 3I dikurang 8. Kenapa ini dikurang 8? Kenapa minus si tegangan baterainya? Ya karena kalau dari D ke A ke B itu loopnya menabrak kutub positif baterai. Kutub negatif baterai, maaf. Dari D ke A ke B di sini loopnya menabrak kutub negatif baterai. Jadi tegangan si baterai itu negatif. Jadi ini dikurang 8. Berarti 7I dikurang 8, 7 kali 2 dikurang 8, berarti 5 volt. Itulah VD-nya. Loh, tadi kan VDB, Kak. Ya, VDB itu kan VD dikurang VB. VB-nya kan 0, berarti VD dikurang 0 ya VD. Jadi VD-nya 5 volt. Seperti itu. Oke. Lanjut nomor 3. Perhatikan gambar di bawah berikut ini. Tentukan VAB, V1, V2, V3, V4 besar kuat arus I, I1, I2, dan I3. Oke, sebelum kita kerjakan, kita sederhanakan dulu rangkaian ini ya. Yang pertama di sini ada titik cabang A dan B. R1, R2, R3 itu satu titik cabang A dan B. Sehingga mereka kita bisa paralelkan, dapatnya 1 ohm. Setelah kita paralelkan, kita dapatlah RP ya. Jadi diantara A dan B itu adalah namanya RP. Mungkin kakak rapikan dulu ini. Jadi kita dapat nanti gambar seperti ini. Ini R4, kemudian ini AB, ini RP. Gitu. Nah, seperti ini dianya. Sehingga ini R4 dan RP bisa kita serikan. Kita serikan dapatnya 4 ohm. Itu hasil dari seri ya, R4 dan si RP. Untuk apa itu? Nah, itu tujuannya agar kita bisa mencari arus dari rangkaian ini. Arus dari rangkaian ini bisa kita cari dengan itu. Setelah kita serikan, maka gambarnya akan seperti ini kan? Gambarnya akan seperti ini. Ini setelah diserikan dapatnya RS ini, nah, gitu ya. Dari sini kita dapat arusnya, arus total. Jadi arus total tegangan baterai dibagi R tot 12 dibagi 4 3 ampere. Jadi I-nya itu adalah 3 ampere. Itu dia alasan dibaliknya. Sehingga kalau untuk mencari VAB, V1, V2, V3 akan menjadi lebih mudah. Pertama VAB dulu. VAB yang kita tahu VAB itu adalah beda potensial di antara A dan B. Di mana antara A dan B itu bisa kita paralelkan mendapat RP. Jadi untuk mencari VAB ya udah cari aja VRP karena VRP ini adalah hambatan total di antara A dan B. Jadi VRP sama aja dengan VAB dianya. Karena kan di antara VAB ini kan ya ada si RP kan. Sehingga gambarnya seperti ini ya. Kalau sederhananya di mana 3 ampernya dari kutub positif baterai menuju R4 menuju si RP. Ini adalah rangkaian seri. Pada rangkaian seri itu jumlah khusus satu ini ya. Satu baterai, jumlah tegangan baterai sama dengan jumlah tegangan tiap hambatan. Jadi VRP ditambah V4 sama dengan tegangan baterai. VRP ditambah I4 R4 sama dengan tegangan baterai. VRP 3 tambah 3 sama dengan 12. VRP 12 dikurang 9 3 volt. Dimana VRP itu kan adalah hambatan di antara A dan B, maka VAB sama aja dengan VRPI atau 3 volt. Jadi VAB adalah 3 volt. Dimana VAB itu setelah kita mendapat 3 volt, kalau kita gambarkan kan RP tadi itu kan R1, R2, R3. R1, R2, R3 itu satu cabang A dan B, sehingga
VAB itu sama aja dengan V1, V2, dan V3. Sama dengan 3 volt. Oke, nomor yang B sekarang V4. V4 itu adalah tegangan pada hambatan 4. Gunakan hukum Ohm, V4 sama dengan I4 dikali R4. Tapi kan I4-nya belum diketahui, Kak. Tunggu dulu. Baterai dan resistor 4 itu adalah rangkaian seri karena nggak ada cabangnya. Maka arus pada resistor 4 dan arus yang dikeluarkan baterai itu sama, di mana 3 ampere. Ini 3 dikali 3, 9 volt. Oke, untuk mencari arus pada rangkaian R1, R2, R3 pakai hukum Ohm. V1, R1, V2, R2, V3, R3. Karena si 1, 2, 3 itu satu cabang, maka beda potensialnya sama, 3, 3, 3. 1/2 ampere, 1,5 ampere, 1 ampere. Tadi si baterainya memberikan arus sebesar 3 ampere. Jadi ini adalah jawaban yang C. Lanjut nomor 4. Oke, ini agak complicated ya. Sebuah rangkaian listrik ditujukan oleh gambar berikut. Jadi ini ada 2 loop ya. Loop pertama dan loop kedua. Tentukan I1, I2, I3, VBC, VBD. I1 itu arus pada R1, I2, R2, I3 pada R3. Nah, gini. Seperti yang sudah kakak bilang, kalian bisa menentukan arah loopnya bebas. Tapi bijaknya, biar mudah nanti perhitungannya, arah loop dan arah arus itu searah aja buat. Oke, nah berarti kita tentukan aja dulu arah arusnya. Gimana caranya? Pada titik cabang B. Jadi arah arus pada R1 ini bebas sebenarnya. Kakak buat aja R1 ini arusnya itu menuju si cabang B. R2 juga sama, arusnya menuju cabang B. R3 itu arusnya menjauhi cabang B. Nah gini. Oke. Yang kedua, kalian butuh 3 persamaan untuk mencari I1, I2, dan I3. Persamaan pertama itu ya ini. Pada cabang B ini kan ada arus masuk, arus keluar. Atau bisa dibilang persamaan hukum Kirchhoff 1. Dari sini kan arus masuk itu I1, I2, arus keluar itu I3. Berarti I1 ditambah I2 sama dengan I3. Ini adalah persamaan pertama atau hukum Kirchhoff 1. Persamaan kedua adalah dari loopnya, loop 1 dan loop 2. Loop 1 tadi kakak bilang kan searah kan, arah arus dan arah loop. Karena arah arusnya dari A ke B untuk si 1, maka arah loopnya juga sama, dari A ke B juga. Nah, atau gini kita buat. Ini ya, dari A ke B ya. Nah, atau gini. Itu. Nah, ini ya, ini dari A ke B. Gitu. Dimana ini arah arusnya juga. Jadi arah loop sesuai dengan arah arus. Lanjut, loop yang kedua kan arusnya dari ini ya, arusnya itu kan ke B. Berarti arah loopnya juga ke B. Gini. Gitu ya. Oke, ini arah arus sesuai dengan arah loop. Oke, amatin loop pertama untuk mencari persamaan pertama menggunakan hukum Kirchhoff 2 pada loop 1. Tadi arusnya ke sini menuju titik cabang B sesuai dengan kita samakan dengan arah loopnya biar mudah ngitungnya. Sehingga total tegangan baterai ditambah total tegangan hambatan. Dimana kan loopnya kan dari A, B, C, D. Enggak ya, dari A, B, C kembali ke A. Nah, maka untuk menghitung untuk menggunakan hukum Kirchhoff 2, jumlahkan dulu si tegangan dari hambatannya. Ada hambatan 1 dan hambatan 2. Dimana kan sesuai ya arah loop dan arah arus, maka arusnya akan positif, jadi tegangan hambatannya akan positif juga. Jadi R1 I1 ditambah R3 I3. Tapi nanti kalau berbeda misalnya kan arah arusnya itu
itu ternyata berlawanan dengan loop, nah arusnya akan negatif nih, tegangannya juga akan negatif karena kan I1 ini akan menjadi minus I1 R1. Seperti itu dianya. Tapi ini searah ya, jadi arus positif. Jadi I1 tambah R1 ditambah I3 R3. Di sini loopnya dari AB ke baterai di sini menabrak kutub positif baterai, jadi tegangan baterai positif 9 volt. Lalu di sini dia menabrak loopnya kutub negatif baterai ini negatif 6 volt. Jadi 9 dikurang 6 atau 3, pindah ruas jadi minus 3. Jadi masukkan angka R1 R3 2 dan 3 ohm, 2I1 ditambah 3I3 sama dengan minus 3. Ini persamaan kedua. Persamaan ketiga itu menggunakan hukum Kirchhoff 2 pada loop 2. Dimana loop 2 ini kan arah loop sesuai dengan arah arus. Arah loopnya ke sini menuju titik cabang B. Jadi arah arusnya menuju titik cabang B, jadi loopnya juga sama seperti ini arahnya. Oke. Kita jumlahkan si tegangan hambatan. Karena arah loop sesuai dengan arah arus, karena arah arus sesuai dengan arah loop, maka arusnya akan positif. Maka tegangannya juga akan positif. Maka I2 R2 ditambah I3 R3 atau 6I2 ditambah 3I3. Di sini kan loopnya kan ini ya, arahnya gini kan. Di sini dia loopnya menabrak kutub positif baterai, maka baterainya akan positif. Di sini loopnya menabrak kutub negatif baterai, maka baterainya akan negatif. 9 dikurang 12. Jadi 6I2 ditambah 3I3 sama dengan 3, dibagi 3 setiap suku, 2I2 ditambah I3 sama dengan 1. Ini adalah persamaan ketiga. Gitu. Lanjut. Persamaan 1, 2, dan 3 kita rangkum. Satu, I1 tambah I2 sama dengan I3, 2I1 tambah 3I3 sama dengan minus 3, 2I2 ditambah I3 sama dengan 1. Nah, kalau kalian perhatikan tiap persamaan ini, persamaan 2 dan 3 ya, mereka ada kemiripan tapi mereka ada perbedaan. I3 sama-sama mengandung I3, tapi mereka yang kedua mengandung I1, yang ketiga mengandung I2. Nah, ini menjadi masalah. Solusinya gimana? Kita paksa dua variabel ini sama. Masalahnya kan beda nih kan. Ini I1 I3, sementara ini I2 I3. Ya udah, kita ubah aja persamaan kedua ini, kita paksa dia mengandung variabel I2, bukan I1. Caranya gimana? Nah, dari persamaan 1 kan kita dapat tuh I1 sama dengan I3 dikurang I2. Jadi I2-nya di sini kita substitusi ke sini. Jadi I2-nya ini kita ganti menjadi I3 dikurang I2. Tambah 3I3 sama dengan minus 3. Ini kan bisa kita kali ke dalam ya. 2 dikali I3, 2 dikali minus I2. 2I3 dikurang 2I2 tambah 3I3 sama dengan minus 3. Ini ditambah ini 5I3, ini minus 2I2 sama dengan minus 3. Seperti itu. Ini persamaan keempat. Sekarang udah jelas ya. Persamaan kedua udah berubah variabelnya, isinya I2 dan I3. Nah, ini udah gampang nih. Kakak ingin mencari contohnya. Kalian bebas sebenarnya mencari I berapa ya. Kalau udah dapat dua persamaan ini, yang 3 dan yang keempat ini, kan pertama ya ini udah sama ya dengan yang ketiga. Nah, sekarang kita kawinkan lah persamaan yang keempat dengan yang ketiga. Kenapa? Ya harus yang keempat dan yang ketiga. Kenapa enggak dengan yang lainnya? Karena yang keempat dan yang ketiga sama-sama mengandung dua variabel yang sama. Jadi gampang mencari I2 dan I3-nya. Oke, kalau diamatin di sini ini 2I2, ini minus 2I3. Artinya ketika kakak jumlahkan ketiga persamaan ini, I2-nya akan hilang. Jadi kita akan mendapat I3. Dari situ kita cari dulu I3 ya. I3 sama dengan menjumlahkan kedua persamaan. Ini persamaan 3, ini persamaan 4. Coba dilihat 2I2 ditambah I3 yang ini ya. Ditambah, karena ditambah ya. 5I3 dikurang 2I2 ini sama dengan 1 ditambah minus 3. Di sini 2I2 minus 2I2 coret. Jadi kita dapat I3-nya. Itulah kenapa kita jumlahkan.
Ini tambah ini 6I3 sama dengan minus 2, dapatnya I3 minus 1/3 ampere. Tadi arah loopnya itu untuk bukan arah loop, sorry. Tadi arus ketiga itu arahnya ke bawah. Nah, tapi dapatnya negatif. Jadi arahnya sebaliknya. Artinya sebaliknya itu bukan ke bawah lagi, melainkan mendekati atau masuk ke dalam cabang B. Gitu. Oke, sekarang kita ingin mencari I2. Caranya gimana? Kita udah dapat I3, kita tinggal substitusikan aja I3 ini ke salah satu persamaan 3 boleh dan ke 4 boleh untuk mencari I2. Kakak masukkan aja persamaan I3 ini ke persamaan ketiga. Jadi persamaan kelima kita masukkan ke persamaan ketiga. Persamaan ketiga itu 2I2 ditambah I3. I3-nya minus 1/3 sama dengan 1, jadi 2I3 sama dengan 1 ditambah 1/3 atau 4/3. I2 2/3 ampere. Nah, tadi asumsi kita arusnya itu masuk ke dalam titik cabang B. Nah, ini hasilnya positif, berarti benar arusnya itu memang masuk ke dalam titik cabang B. Selanjutnya mencari arus 1 ya. Caranya gimana? Ya udah, masukkan aja I3 ke persamaan kedua. Nanti kita dapat I1-nya. Jadi masukkan persamaan kelima ke persamaan kedua, di mana persamaan kelima itu adalah I3. 2I1 tambah 3I3 sama dengan minus 3, itu persamaan kedua. Kita ganti si I3-nya menjadi minus 1/3. Minus 1/3 dapatnya 2I1 dikurang 1 sama dengan minus 3. 2I1 sama dengan minus 2, I1 sama dengan minus 1 ampere. Nah, tadi kan arus satunya masuk ke dalam titik cabang B. Nah, berarti sebaliknya ini karena minus. Jadi sebenarnya arus satunya itu harusnya keluar dari titik cabang B. Artinya arusnya itu di sini, bukan ke sini arus I1-nya, tapi ke sini. Gitu. Karena kita dapat minus. Oke. Lanjut. Sekarang kita cari VBC dan VBD. BC dan BD. BC itu ini B, ini C, sementara BD, B itu ini, D itu ini. Oke, kakak biar cepet, kakak pilih jalur yang pertama yang untuk mencari VBC, nanti jalur yang ke ini, yang ini, jalur ini kakak pilih untuk mencari VBD. Oke, jadi ini yang kakak pilih BC, VBC. Kita ingin mencari VBC ya. Jadi VBC, karena dia VBC, maka loopnya itu ya ke BC ya, dari B ke C. Karena VBC, jadi loopnya itu juga dari B ke C. Ini arah loopnya. Arah loop. Tadi kan arus yang sebenarnya kan ke ini ya, dari C ke B kan, arah arus yang sebenarnya untuk I3. Ini arah arus I3 sebenarnya dari C ke B. Jadi arusnya akan negatif karena berlawanan arah dengan arah loop untuk dari B ke C. Maka tegangan hambatan ditambah tegangan baterai, hambatannya R3, maka I3 R3. I3-nya negatif 1/3 dikali 3. Baterainya itu positif karena dari B ke C loopnya menabrak kutub positif baterai, maka ini positif 9 volt. Seperti ini, minus 1 tambah 9, 8 volt. Sementara itu jalur yang untuk mencari VBD, VBD kan, VB dikurang VD, berarti loopnya itu sesuai dengan VBD-nya, jalurnya VB dikurang VD, maka loopnya juga sama, VB ke VD, iya kan, dari VB ke VD. Nah, ini arah loopnya yang oranye. Berlawanan arah dengan arah arusnya, I2 kan, I2 kemana sebenarnya? I2 itu positif tadi kan, I2 benar memang masuk ke dalam titik cabang B, jadi berlawanan ya arah loop dengan arah arus, sehingga arusnya akan negatif, mengakibatkan tegangannya akan negatif. Jadi potensial hambatan ditambah tegangan hambatan ditambah tegangan baterai. Tegangan hambatannya minus 6 dikali I2, kan hambatan di sini kan cuman R2. Berarti V2 I2 R2. Karena berlawanan arah maka I2 akan negatif, jadi minus 6 dikali I2. Seperti itu. Atau sebenarnya kurang tepat ini ya.
Yang benarnya itu arusnya yang negatif ya. Jadi I2 yang negatif. Jadi I2R2 ditambah E, kalau tegangannya itu tegangan baterai positif karena loopnya menabrak kutub positif baterai terlebih dahulu. Minus 2/3, nah arusnya yang negatif ya, karena berlawan arah dengan loopnya. R2 nya 6 ditambah 12. Oke, ini minus 4 tambah 12, 8 volt. Jadi VBD nya 8 volt. Sip. Lanjut. Oke, cukup ya. Ternyata sudah selesai. Jika ada pertanyaan, tanyakan di grup atau di ini ya, di Google Classroom.